Baik, yang pertama adalah ada 3 jenis dusta yang diizinkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenis dusta yang diizinkan. Yang pertama, berdusta dalam rangka mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Jadi kita tahu ada dua tokoh masyarakat, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, tapi ada masalah di antara mereka. Maka kita kalau ketemu si A bisa ngomong, Assalamualaikum Pak, dapat salam loh dari Pak B, padahal nggak kirim salam, tapi kita bilang dapat kiriman salam. Itu boleh, gitu ya, dalam rangka mendamaikan, dalam rangka merukunkan. Atau misalnya kita bikin hadiah, dua-duanya kita kirimi gitu ya. Pak, ini ada hadiah dari Pak A, ngomong itu sama Pak B gitu ya. Pak, ini ada hadiah dari Pak B gitu ya. Nah, itu diperbolehkan li islah, li ajlil islah, untuk mendamaikan dua mukmin yang berselisih itu boleh berbohong. Jenis bohong kedua yang diperbolehkan, ini saya balik urutannya biar nanti kita puas menjelaskan yang ketiga, itu adalah berbohong dalam peperangan. Karena dalam peperangan, kalau kaitannya dengan nyawa manusia yang bisa harus dilindungi, misalnya gitu ya, atau dengan keselamatan dan lain sebagainya, maka berbohong dalam peperangan itu bagian dari kait atau tipu daya peperangan yang diizinkan. Kemudian yang ketiga adalah berbohongnya seorang suami dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Bukan untuk cheating, bukan untuk menipu atau mengkhianati ya, kalau itu haram. Ya, menipu atau mengkhianati, membohongi istri itu tidak boleh. Tapi kalau kita kemudian meniatkan membohongi dalam rangka menyenangkan hati, dalam rangka membuatnya gembira, bahagia. Ya, kita mengatakan ya gombal fisabilillah itu bohong ataupun benar sama-sama berpahala. Ya. Masya Allah, Mi. Sejak aku dilahirkan kok ya, aku tuh baru lihat sekarang ada wanita kok ya paling cantik sedunia itu. Nah, itu bohong, tapi berpahala. Ya, aku belum pernah makan sayur lodeh seenak bikinanmu loh sayang. Nah, itu berpahala. Meskipun sebenarnya pernah makan sayur lodeh lain yang jauh lebih enak gitu ya, tapi ngomong begitu ini adalah satu yang berpahala. Nah, bagaimana kalau itu adalah persoalan-persoalan yang sensitif di dalam kehidupan rumah tangga? Nah, tentu kita harus bicarakan, kita lihat anasirnya. Kalau itu memang betul-betul untuk menyenangkan hati istri, untuk memuliakannya boleh. Tapi kalau kemudian untuk ngakali, ya misalnya soal hobi ini, bapak-bapak yang sering soal hobi ini kadang-kadang tidak jujur kepada istri. Contoh, sepeda 48 juta dibilang 4.800.000 gitu. Ini riskan. Kalau istrinya tidak paham, ini riskan. Misalnya nanti ada tetangganya nanya, sepedanya masnya baru ya Bu? Iya ini baru, katanya murah 4.800.000. Masa Bu? Mbok saya beli 9.600.000 gimana? Oh ya enggak apa-apa. Padahal harganya 48 juta, nangis-nangis nanti pulang gitu ya. Nah, yang seperti ini tentu harusnya kita berupaya untuk mengkomunikasikan agar setiap hobi itu SNI, sudah nanya istri, dan setiap hobi itu ISO ya. Istri sudah oke, gitu ya. Antara SNI dengan ISO. Jadi sudah nanya istri, istri sudah oke. Itu kalau soal hobi itu tadi ya. Nah, tapi kalau soal-soal tadi untuk memuliakan, untuk menyenangkan, untuk menjaga kesenangannya, gitu, itu kita boleh berbohong. Ya tadi misalnya terus dia bilang gombal gitu ya, terus nyubit itu ya. Dia bilangnya gombal gitu, tapi hatinya kan seneng gitu ya. Itulah wanita gitu ya. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang diperbolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi pasangan yang temperamental? Tentu ada banyak faktor yang menjadikan seorang itu temperamental, bisa pola asuhnya, ya, bisa memang karakter wataknya, gitu ya, bisa turunan. Bapaknya dulu juga begitu, anaknya juga begitu, gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu. Atau sebab-sebab yang lain, mungkin ada trauma, mungkin ada stres, mungkin ada masalah berat yang sedang dihadapi, yang sebab-sebab temporer ya bisa jadi. Nah, maka sebagai pasangan kita harus mencoba untuk pertama seek first to understand then to be understood kan gitu ya. Kita harus mencoba memahami ini kenapa sih orangnya kok begini. Oh, mungkin kita kemudian tahu dari latar belakangnya, mungkin kita tahu dari pola asuhnya dulu, mungkin kita kemudian memahami, kita mengerti, kita memberikan toleransi karena kita tahu apa sebabnya. Kita tidak langsung tabrak.
Oh, kamu mau galak, aku juga bisa galak. Memangnya cuma kamu yang bisa galak, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Tapi kemudian kita seek first to understand, ya. Kita coba memahami ini sebabnya apa sih. Nah, kemudian kita yang kedua meminimalisasi. Coba gimana caranya supaya tidak gampang dia itu meledak, supaya dia tidak gampang untuk keluar, ya, taringnya dan tanduknya itu gimana caranya, gitu. Itu kita cari solusi-solusinya. Kemudian ya perlahan-lahan kita mencoba untuk membangun kesadarannya tentang ya apa yang ada pada dirinya. Kan orang-orang itu kadang-kadang tidak merasa, tidak sadar bahwa apa yang ada pada dirinya itu bisa menimbulkan masalah dengan orang lain atau pada orang lain, gitu ya. Dia temperamental tapi nggak merasa. Itu kan bisa merepotkan dirinya sendiri maupun merepotkan orang lain di kesempatan-kesempatan pergaulannya. Nah, maka kemudian kita perlahan-lahan membangun ya kesadarannya tentang bahwa tetap yang namanya manusia itu memang tidak sempurna dan kita harus tetap memperbaiki diri. Jangan menyerah dengan keadaan sekarang, misalnya, wah saya itu memang orangnya gini, ya udah nggak bisa berubah. Ya kita tanamkan pelan-pelan, semua itu bisa berubah menjadi lebih baik. Ini salah satu fungsi dari kita dihadirkan sebagai pasangannya adalah untuk saling memperbaiki, untuk saling membaikkan, untuk saling mengisi, ya, untuk saling menutupi aib. Itu kan itu yang akan menjadi sebuah hal yang insya Allah konstruktif, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Allah alam.